Marilah kita sambut moderator kita hari ini, presenter Cesar Gunawan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua tentunya. Senang sekali rasanya mengawali bulan suci Ramadan, dapat bertemu di satu ajang, dapat bertemu di satu kesempatan yang tentunya mungkin banyak orang yang ingin sekali untuk bisa bersama kita pada pagi hari ini. Saya Cesar Gunawan akan memandu acara IP Talks yang from home yang akan mengangkat topik pelindungan kekayaan intelektual di tengah pandemi COVID-19. Dan IP Talks ini merupakan serangkaian online talk show yang juga interaktif yang digelar oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham atau biasa disebut DJKI, dan ajang ini diadakan untuk merayakan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia yang jatuh pada esok hari tanggal 26 April. Dan acara ini berlangsung dari kemarin hari Jumat hingga besok tanggal 26 April. Sesi pada hari ini adalah membahas mengenai salah satu program budaya dan hayati Indonesia, termasuk memperkuat kepemilikan KIK dan mencegah pihak asing untuk membajak atau mengklaim. Ini penting sekali ya. Mencuri dari Indonesia. Salah satu cakupan KIK yaitu ekspresi budaya tradisional atau biasa disebut EBT. EBT dilakukan salah satunya adalah dengan cara melakukan event tahunan, dan pagi hari ini pun ada satu sosok, ada satu narasumber yang akan berbicara tentang Jember Fashion Carnival. Ya, sudah siap sepertinya untuk bisa memulai acara pada pagi hari ini. Ya, untuk itu sebelum saya mengundang dua orang narasumber ini, bagi saya pribadi, saya senang sekali dapat kesempatan, saya senang sekali bisa memandu acara ini. Kenapa? Karena sebagai anggota masyarakat, tentunya hal ini begitu penting dan saya pribadi sangat ingin mencari tahu, sangat ingin mencari informasi sebanyak-banyaknya, terlebih lagi ketika mengetahui bahwa dunia begitu masif dengan informasi, begitu rapid dengan segala kemajuannya, dan semoga event kita pada pagi hari ini bisa cukup banyak memberi informasi dan mengedukasi. Yap, ini dia yang sudah sama-sama kita nantikan. Saya akan memperkenalkan dua narasumber, tapi yang pertama saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kita yang berada nun jauh di sana di Jawa Timur. Ini adalah punggawa dari JFC, yaitu Jember Fashion Carnival, dan beliau adalah Director of Program and Development Jember Fashion Carnival. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas David Susilo. Assalamualaikum Mas David, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Cesar, bagaimana kabarnya? Yes, puasa Mas ya? Puasa hari kedua, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi seperti saya bilang, kita mengawali puasa diberi kesempatan untuk berbagi topik, tema yang penting. Ini berkah buat kita semua, Mas ya? Iya, sangat berkah pada hari kita ini. ngobrol-ngobrol nanti, Mas ya. Panjang lebar tentunya dengan tema melindungi warisan budaya Indonesia. Nah, ini dia nih. Salah satu expert dari DJKI, beliau mungkin sudah tidak asing lagi bagi teman-teman milenials, teman-teman yang memiliki usaha, karena beliau adalah Kasubdit Pelayanan Hukum Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri DJKI Kemenkumham. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak Agung Damar Sasongko. Pagi Pak Agung. Pagi. Assalamualaikum. Puasa Pak? Puasa, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap Pak. Kita ngobrol banyak karena saya pribadi juga kemarin udah lumayan dapat banyak pertanyaan dari teman-teman via DM di Instagram. Tolong tanyain dong tentang brand, tolong tanyain dong tentang hak cipta, tolong tanyain dong saya punya nih, ini saya kebetulan pakai batik Pak. Gimana cara untuk mendaftarkan atau mungkin untuk bisa ya mengklaim bahwa batik ini juga punya nilai bagi masyarakat Indonesia. Nah, pada pagi hari kita akan membahas tentang itu Pak Agung ya. Ya. Ya, oke. Baiklah, Pak Agung, Mas David, dan teman-teman partisipan, terima kasih sekali sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Nanti kami punya sesi Q&A sendiri ya, setelah kami membahas tentang masalah protecting our heritage. Nanti teman-teman bertanya kepada Mas David, kepada Pak Agung. Tapi sekarang kami akan mengajak teman-teman semua di sini, teman-teman KI, para partisipan, untuk menyimak terlebih dahulu pemaparan singkat dari Jember Fashion Carnival oleh Mas David Susilo. Mas David sudah siap? Sangat siap.
Mas Cesar. Terima kasih. Silakan Mas David. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam virtual seminar yang cukup luar biasa, dan ini merupakan kehormatan bagi manajemen Jember Fashion Carnaval karena pertama kali Jember Fashion Carnaval bisa beraudiensi langsung dengan yang punya di Kementerian Menkumham kaitannya dengan hak kekayaan intelektual yang pada pagi hari ini kita bahas bersama-sama. Bahwa sebenarnya Jember Fashion Carnaval itu memiliki keinginan yang kuat. Jember Fashion Carnaval yang eventnya sudah 19 tahun ini memiliki sesuatu yang ingin kita tersampaikan untuk sama-sama kita diskusikan bersama kaitannya apa yang sudah didapat oleh Jember Fashion Carnaval terkait dengan hak kekayaan intelektual dan juga hambatan-hambatan yang selama ini kami rasakan sebagai seorang event organizer sosial yang ada di event Jember Fashion Carnaval Lunjauh yang ada di Kota Jember ini. Terima kasih kepada rekan-rekan dari Makples dan juga terima kasih kepada teman-teman Kementerian Menkumham yang pada pagi hari ini memfasilitasi kami untuk tampil, saling berdiskusi, saling memberikan pengalaman masing-masing apa saja yang kami alami selama melaksanakan event di Jember Fashion Carnaval ini. Bisa PPT ditampilkan? Baik, Bapak Ibu sekalian, bahwa Jember Fashion Carnaval kali ini adalah sebuah proses yang ingin kita sampaikan, bahwa perjalanan Jember Fashion Carnaval tidak semata-mata itu tampil begitu saja, tapi itu melalui sebuah proses di situ. Artinya proses bagaimana Jember Fashion Carnaval mulai dari awal dengan pro dan kontranya sampai pada usia 19 tahun ini memiliki hal-hal yang cukup luar biasa, baik itu suka maupun duka. Next. Next, ya. Perspektif Jember Fashion Carnaval itu sendiri yaitu bahwa JFC itu merupakan sebuah investasi budaya. Budaya dalam membangun sebuah peradaban bangsa Indonesia. Karena sesuai dengan amanat undang-undang di 2017 bahwa namanya budaya itu tidak statis, selalu dinamis. Artinya ada budaya-budaya yang kita turunkan hasil kreasi-kreasi anak bangsa. Jadi tujuan konsep awalnya itu bagaimana JFC itu membangun sebuah peradaban bangsa di bidang budaya, khususnya di fashion and carnaval. Perspektif yang kedua yaitu bagaimana Jember Fashion Carnaval itu sudah memiliki brand secara nasional maupun internasional, baik itu secara prestasi di nasional maupun prestasi secara internasional. Yang ketiga adalah di Jember Fashion Carnaval sendiri perspektifnya itu memiliki nilai kreativitas tinggi. Karena kami itu memiliki sebuah konsep bagaimana kita bukan menjadi follower, tapi bagaimana kita menjadi sebuah trendsetter. Apa yang kita temukan itu adalah bagian sesuatu yang sifatnya originalitas, merupakan turunan dari kreativitas atau turunan dari sebuah originalitas budaya-budaya bangsa yang ada di Indonesia ini. Terus yang terakhir adalah bagaimana perspektif Jember Fashion Carnaval itu sendiri memiliki nilai industri kreatif bagi masyarakat sekitarnya maupun bagi masyarakat yang belajar tentang Jember Fashion Carnaval itu sendiri. Next. Nah, tahun 2009 pada saat event kita masih menginjak usia 8 tahun, SK Menkumham kita ajukan kepada Kementerian Hukum dan HAM pada waktu itu, dan keluar kita dalam bentuk badan hukum yayasan. Artinya di sini kita itu sebagai lembaga sosial. Next. Nah, ketika badan hukum sudah terbentuk, maka kita harus memiliki visi yang kuat. Visi yang kuat pada tahun 2009 langsung kita canangkan dari proses JFC yang pertama pada tahun 2002 sampai JFC pada tahun 2009, maka visi kita rangkum menjadi bahwa JFC sebuah organisasi sosial pariwisata berkelas dunia, serta membentuk generasi muda Indonesia. Jadi kita bicara tentang Indonesia, bukan tentang Jember, bukan tentang Jawa Timur, tapi bicara tentang generasi Indonesia yang kreatif, berdaya saing, mampu mendorong pembangunan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan. Ini adalah visi mulia kami yang sudah kami canangkan pada saat SK Menkumham kita terima di tahun 2009. Next. Selanjutnya adalah misi. Misi kami ada 5. Pertama, menjadikan Kota Jember sebagai kota fashion and karnaval dunia. Bagaimana Kota Jember itu sebagai menjadi trend center dari sebuah karnaval dan fashion dunia. Yang kedua adalah memajukan dan mengembangkan
pendidikan, budaya sosial yang kreatif. Yang ketiga, menunjang pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis keunggulan lokal. Yang keempat, meningkatkan manajemen organisasi yang profesional. Yang kelima, mewujudkan tanggung jawab sosial dan mandiri dan kreatif. Inilah visi misi yang kami canangkan ketika kami memiliki badan hukum dari SK Menkumham dalam berbentuk yayasan. Adalah bagaimana kita mengemban misi tentang Indonesia, bukan hanya tentang masalah, hanya tentang Jember semata. Next. Nah, pada tahun 2012, sejarahnya kami ini setelah melihat perkembangan JFC yang ke-11 tahun, dekade yang pertama, maka kami sudah berpikir tentang banyaknya permintaan-permintaan daerah untuk yang kita menghadirkan JFC ke beberapa daerah, maka kita sudah berpikir tentang pentingnya mengenai hak merek kita, perlindungan terhadap merek kita. Maka tahun 2012 kita mengajukan hak merek tentang brand Jember Fashion Carnaval. Artinya di sini, sebelum Undang-Undang Hak Cipta, sebelum Undang-Undang Kemajuan Budaya 2017 diciptakan, kami sudah berpikir untuk masa depan. Bahwa JFC ini adalah bagian dari warisan budaya Indonesia yang harus kita lindungi bersama-sama, dan ini merupakan sebuah tujuan yang mulia yang terkait dengan visi dan misi. Kaitannya sudah saya sampaikan tadi di awal. Next. Nah, kami merasakan sejak tahun 2012, sejak hak merek kami dapatkan, terdapat sebuah perlindungan merek yang kami alami di sini. Pertama, event kami itu sebagai pembeda dari satu produk event satu dengan event yang lain. Kalau kita bicara di Indonesia, hanya satu-satunya yang memiliki nama Jember Fashion Carnaval. Karena kami sudah terlindungi oleh hak perlindungan merek dari Kementerian Hukum dan HAM. Yang kedua, sebagai tanda untuk mengenali asal-usul dari pihak mana. Artinya, dua unsur fashion and carnaval itu dikolaborasikan menjadi satu. Budaya fashion, budaya karnaval, itu adalah sebuah konsep dua yang menjadi satu kesatuan utuh. Yang kita tuangkan dalam bentuk Jember Fashion Carnaval. Sehingga Jember Fashion Carnaval juga sebagai media penghubung. Banyak sekali beberapa daerah yang minta coaching klinik pada kita untuk kita diajari bagaimana sih membuat karnaval parade yang memiliki nilai jual, yang memiliki kreativitas sesuai dengan local wisdom di masing-masing daerah, yang di mana daerah itu mengundang kita sebagai narasumber maupun sebagai trainer pada saat kita berkunjung ke beberapa daerah. Yang ketiga adalah sebagai jaminan kepribadian. Artinya di sini founding father kita, almarhum Mas Dinan Faris, menjadi sebuah tokoh kreator maestro karnaval Indonesia, terlindungi dalam sebuah menginspirasi karnaval-karnaval modern yang ada di Indonesia, bagaimana memadukan antara fashion and karnaval dengan berbasis budaya. Sehingga memiliki sebuah reputasi karya yang setiap tahun kita hasilkan dan kita saksikan dalam event Jember Fashion Carnaval. Yang keempat, merek Jember Fashion Carnaval itu menunjukkan value proposition. Artinya di sini bagaimana memiliki sebuah keunikan, originalitas yang terlindungi dalam sebuah dampak pelindungan dari sebuah merek. Ini dampak-dampak yang kami rasakan kaitannya ketika kita sudah mematenkan hak merek kami. Nah, next. Dampak berikutnya adalah bagian dari sebuah ekosistem peradaban ekspresi kebudayaan dalam memperkaya dan menyebarluaskan kemajuan budaya Indonesia. Kami di Jember Fashion Carnaval bukan berdiri tentang akunya di Jember Fashion Carnaval. Jember Fashion Carnaval memiliki kurang lebih 17 anggota provinsi yang kami dampingi, yang kami latih. Kurang lebih 89 kabupaten kota yang kami latih sesuai karakter masing-masing kebudayaan mereka. Bagaimana dia itu berbicara, bagaimana dia itu membuat, bagaimana dia itu melaksanakan seni pertunjukan berbasis budaya dan berbasis dari sebuah adat istiadat yang ada di wilayah masing-masing. Artinya di sini, kami di Jember Fashion Carnaval itu bagian dari sebuah ekosistem peradaban ekspresi kebudayaan nasional. Berikutnya adalah kapasitas pembangunan sumber daya kebudayaan, lembaga kebudayaan, pranata kebudayaan dalam perlindungan HKI komunitas. Artinya di sini, komunitas Jember Fashion Carnaval terlindungi di dalam sebuah proses pembangunan regenerasi antara sumber daya manusia, senior, junior, dan kaderisasi untuk masa depan keberlanjutan Jember Fashion Carnaval sudah kita persiapkan. Lembaga kebudayaan juga kita persiapkan. Pranata kebudayaan juga kita siapkan. Harapannya ke depan adalah
siapapun pengganti almarhum Mas Nana Marlis, siapapun founder dan pendirinya, sustainability, kesinambungan terhadap event Jember Fashion Carnaval akan tetap terjaga. Tidak berbicara puluhan tahun, tapi sudah berbicara tentang ratusan tahun. Next. Nah, dampak perundingan merek selanjutnya yang kami rasakan adalah bahwa JFC itu sebagai ekspresi budaya tradisional yang memiliki marketing image. Kenapa saya katakan memiliki marketing image? Kami menggunakan data secara kuantitatif, kami ambil cuplikan dari media, tidak berdasarkan narasi dari kami. Hal ini untuk menunjukkan kepada audiens bahwa kami ini adalah dinilai oleh publik, dinilai oleh mass media, yang selama ini melihat perjalanan-perjalanan kita selama 19 tahun. Next. Nah, dari sebuah majalah media online marketer, bercerita bagaimana marketer itu sendiri mencoba mengeksplorasi rahasia di mana sih baliknya Season Jember Fashion Carnaval, mulai pre-event, prosesnya, sampai event keberlangsungan event itu sendiri, sampai pada saat pasca event. Itu adalah sebuah testimoni, sebuah pengamatan-pengamatan dari teman-teman media bagaimana melihat dari kita proses yang kita lakukan selama berbulan-bulan sebelum event kita lakukan setiap bulan Agustus. Next. Salah satu media online juga mengatakan bahwa menurut Bapak Presiden, sejak event Jember Fashion Carnaval ke-16, Bapak Presiden mengatakan dan menyebut Jember kota karnaval dunia. Meskipun itu merupakan pernyataan secara ucapan, tapi dinyatakan oleh seorang presiden, itu sudah membuat sebuah motivasi bagi kami. Bahwa apa yang kami lakukan selama 16 tahun, waktu itu adalah sebuah kegiatan dan event yang memiliki makna yang cukup mendalam dan memiliki sebuah peradaban dalam ekosistem budaya. Sehingga ekspresi budaya Indonesia ini memiliki warna keunikan yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Next. Menurut majalah marketer, Jember Fashion Carnaval di 2018 mengusung semangat Asian Games. Artinya marketing image kami bersama-sama dengan situasi pada saat 2018 itu, dengan ikonik kita sebagai menjadi tuan rumah Asian Games, menjadi sebuah kolaborasi secara nasional. Berarti kita, Jember Fashion Carnaval, itu bukan hanya tentang bicara brand masalah Jember, tapi bagaimana mengenalkan Indonesia dan mengenalkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki kekayaan budaya kreatif yang sangat luar biasa dalam sebuah event di tahun 2012. Kebetulan pada saat itu Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games. Next. Menurut salah satu pakar ahli pariwisata asal Belanda, setelah kita diteliti dan beliau datang ke Jember, pakar peneliti dari Belanda, ahli pariwisata, mengatakan kopi dan JFC merupakan potensi yang unik dimiliki oleh Jember dan juga oleh Indonesia. Artinya di sini dari peneliti pariwisata Belanda melihat posisi event kita, posisi event Jember Fashion Carnaval memiliki potensi yang sangat memiliki syarat nilai kreativitas, memiliki syarat makna dalam sebuah membangun sebuah ekspresi budaya tradisional di Indonesia. Next. Hampir 4.000 fotografer setiap tahunnya selalu membidik Jember Fashion Carnaval. Artinya di sini bisa kita bayangkan 4.000 hobis dan profesional fotografer datang ke Jember. Betapa marketing image dari sebuah kota, baik itu provinsi, baik itu Indonesia, luar biasa gaungnya. Di dalam bagaimana sih memadukan antara event yang ada di Jember Fashion Carnaval dengan konsep fashion and carnaval menjadi satu kolaborasi yang memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Itu barangkali salah satu juga dari marketing image yang kita dapat sebuah proses pelindungan merek. Next. Akhirnya pada tahun 2018 Kementerian Pariwisata menetapkan Jember ditetapkan sebagai kota karnaval. Di sini memiliki kekuatan yang lebih memacu motivasi kami
Artinya, harapan-harapan dari founder almarhum Mas Dinan Faris sudah terlaksana bahwa trend center kota fashion and carnaval itu di Jember. Bukan berbicara tentang Jember, tapi bagaimana Jember untuk Indonesia, bagaimana Jember untuk dunia. Next. Nah, di salah satu media online selalu mengekspos foto-foto terkait dengan karnaval-karnaval yang ada di Jember. Ini salah satu contoh foto dari provinsi, dari rekanan kita yang kita latih, dari Provinsi DKI Jakarta. Setiap tahun DKI Jakarta hadir, dan selalu hadir datang ke Jember. Bagaimana mungkin pusat dari ibu kota belajar dan ingin berkolaborasi dengan kota kami yang kecil. Bahkan dari sisi Google pun mungkin pada waktu dulu sulit, di mana sih lokasi Jember itu sendiri. Dari akses transportasi mengalami kendala dan sebagainya. Tetapi dari sisi ibu kota, teman-teman komunitas budaya yang ibu kota mau hadir di sini karena ingin belajar pada kita. Dan kita di event Jember Fashion Carnaval sangat terbuka kepada rekan-rekan siapapun belajar pada kita. Bagaimana membangun sebuah peradaban ekosistem, ekspresi budaya yang mengangkat tentang lokal wisdom di masing-masing daerah. Jadi setiap tahun, sudah 5 tahun ini, Provinsi DKI Jakarta selalu aktif terlibat dalam kolaborasi. Karena DKI Jakarta dengan Jember Fashion Carnaval itu bagian yang sinergis, harmonisasi, saling menguatkan dan saling melengkapi. Next. Nah, akhirnya salah satu mass media mengatakan, Jember Fashion Carnaval menjadi sebuah ajang branding. Jember dan Indonesia. Artinya, meskipun di event kami itu di kota Jember, meskipun nama kami adalah Jember Fashion Carnaval, tapi sebenarnya branding kami itu adalah branding Indonesia, branding Nusantara. Bagaimana mengenalkan hayati budaya yang cukup beragam di Indonesia ini, kita tampilkan dalam bentuk event kita, dalam konsep yang sudah saya katakan tadi, fashion and carnaval, menjadi sebuah branding tersendiri untuk mengenalkan Indonesia kepada dunia, diplomatic culture. Itu yang kita lakukan selama ini. Next. Nah, wisatawan Asia, Eropa sangat terpikat dengan event kita. Event Jember Fashion Carnaval sekali lagi kota terkecil. Dari akses Surabaya 215 km. Perjalanan ditempuh 4-5 jam. Cukup melelahkan. Tetapi tidak melelahkan bagi wisatawan Asia dan Eropa untuk hadir dan datang ke Jember setiap tahunnya. Ini adalah sebuah ekosistem yang kita bangun. Bagaimana sebenarnya mengenalkan estalase Nusantara Indonesia dalam koridor sebuah parade seni pertunjukan yang memiliki nilai brand, memiliki image, sehingga Indonesia akan terkenal menjadi wonderful Indonesia. Next. Berikutnya adalah dampak berikutnya JFC sebagai sebuah ekspresi budaya tradisional sebagai wujud rasa nasionalisme. Karena kami bagian dari Indonesia, kami cinta Indonesia, maka kami wajib bagaimana karya-karya kami ini itu dituangkan dalam sisi seni dan budaya, tetapi ada sebuah pesan yang ingin kita tunjukkan dalam bentuk nasionalisme kita. Next. Di majalah Belanda, pada tahun 2018 kita menjadi Mas Talisman. Indonesia Jember Fashion Carnaval sebagai head and news di majalah luar negeri. Itu menjadi hal yang luar biasa untuk memacu semangat kami. Karena apa yang kami lakukan ini adalah bagaimana kami ini menjadi sebuah satu-satunya event. Mengkolaborasikan 2 event. Event fashion, event karnaval, menjadi sebuah budaya kreatif yang memiliki nilai publisitas yang cukup tinggi dan bisa diterima oleh bangsa-bangsa di luar Indonesia. Next. Salah satu media online mengatakan, 6 festival bertaraf internasional Indonesia yang paling dinanti oleh traveler. Yang pertama adalah Jember Fashion Carnaval. Inilah yang terus memotivasi kami. Kenapa? Sustainability keberlangsungan, ekosistem event Jember Fashion Carnaval adalah sebuah keniscayaan yang harus kita lanjutkan. Tidak berbicara tentang tahun ini, tahun depan. Bahkan kita bicara ratusan tahun. Siapapun
founder dan founding yang sudah mendahului kita wajib untuk melanjutkan dan meneruskan kaitannya bagaimana aset warisan budaya Jember Fashion Carnaval ini untuk anak-anak cucu kita. Next. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di salah satu laman medianya mengatakan Jember Fashion Carnaval mengangkat busana Nusantara ke tingkat dunia. Ini adalah pengakuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kembali lagi, motivasi kami terlecut untuk terus bagaimana kami selalu berkreativitas, terus berjuang dalam ranah bagaimana kami memberikan inovasi untuk negara kita, untuk negara Indonesia, bahwa kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia, DNA negara Indonesia adalah bagaimana mengangkat sebuah budaya kita. Itulah DNA negara kita. Karena kita terdiri dari Sabang dan Merauke, ratusan pulau, bahkan ribuan pulau, bahkan ratusan dan puluhan suku bangsa. Itu adalah sumber inspirasi yang harus kita kenalkan pada dunia. Karena itu adalah bagian diplomatik, culture, bangsa Indonesia. Next. Kami berkolaborasi dengan Putri Indonesia tahun kemarin 2019. Bagaimana bagian dari sebuah ajang festival kami selalu menjadi ikonik dan menjadi bintang tamu saya hadirkan dari Putri Indonesia. Kenapa dengan Putri Indonesia? Karena kami dengan Putri Indonesia memiliki ikatan emosional. Artinya ketika dari Yayasan Putri Indonesia tampil ke dunia dalam sebuah peragaan kostum nasional, kostum dan sebagainya, hal tersebut berkolaborasi dengan Jember Fashion Carnaval. Itu artinya bagaimana saling menguatkan, saling melengkapi sesama anak bangsa untuk mengenalkan dunia dalam festival-festival ajang dunia bahwa Indonesia merupakan sebuah negara superpower di bidang budaya. Dan itu adalah bagian warisan kita yang harus kita lanjutkan dan harus kita amankan bersama-sama. Next. Dampak berikutnya adalah JFC itu bagian dari living culture di masyarakat. Kenapa saya katakan demikian? Mas media selalu mengupas di balik ini semua. Next. (2019) Jember Fashion Carnaval itu melibatkan kurang lebih 6.000 partisipan. Bukan hanya masalah talent atau peserta karnavalnya aja. Bukan hanya peserta karnaval itu dari sekian provinsi, 9 sampai 10 perwakilan provinsi yang datang ke sini. Tapi kami melibatkan anak-anak muda yang belajar tentang bagaimana belajar event organizer untuk mengelola manajemen seni pertunjukan yang memiliki standar nasional maupun internasional. Dengan kekuatan-kekuatan lokal wisdomnya, kita mengajari anak-anak muda bukan hanya tentang bagaimana membuat kostum, tapi bagaimana mengajari anak-anak muda bagaimana menjadi event organizer yang menghasilkan seni pertunjukan yang layak ditonton. Next. Nah, satu keunikan ini saya kutip dari rekan-rekan dari Jogja. Dari salah satu media online tersebut, apa yang ditampilkan di PowerPoint itu ada satu uniquely dan originalitas dari teman-teman guru matematik yang berasal dari kota Yogyakarta. Pada waktu itu, saya sedikit heran. Dia tanya kepada saya, Mas David, saya kepingin matematika itu tidak menyeramkan. Saya kepingin matematika itu ingin disampaikan secara culture, secara budaya, sehingga matematika itu menjadi ilmu yang menyenangkan bagi anak-anak. Bagaimana caranya, Pak David? Selama ini kami itu dididik oleh almarhum Mas Dinan Vanis itu membuat sebuah desainer baju dalam konteks dalam inspirasi-inspirasi. Tetapi pada saat kita menerima tantangan dari guru-guru matematik, kita berpikir dengan kreativitas kita, bagaimana kita mengolah sebuah ilmu matematika, kita buat menjadi fashion and carnaval. Dan saya bersyukur tahun kemarin bisa menghadirkan uniquely fashion and carnaval dalam konsep tema matematika dan pesertanya
itu adalah dari guru-guru Jogja. Dan guru-guru Jogja sekaligus sebagai seorang desainer juga dan juga membuat kostum dengan tema matematika. Itu yang membuat saya menjadi luar biasa. Nasionalisme kami tularkan. Living culture kami tularkan kepada anak-anak bangsa yang ada di Indonesia. Bagaimana kita saling melengkapi, saling menguatkan untuk sebuah peradaban budaya yang ada di Indonesia. Next. Ini hanya sekedar contoh, mungkin Mas Cesar belum pernah datang ke Jember. Seperti ini, Mas. Bayangkan, Mas, 3,6 kilo, Mas, panjangnya. Berat kostum tuh rata-rata 20-25 kilo, Mas. Tapi anak-anak itu sangat heavy fun. Anak-anak itu tidak merasa berat, Mas. Karena apa? Karena nilai yang saya sugestikan kepada anak-anak muda. Anda berjalan sepanjang 3,6 kilo. Maka ada nilai spiritual yang Anda jalankan di situ setiap langkah. Yang pertama adalah Anda telah menyenangkan wisatawan yang datang ke Jember. Itu artinya memberikan barokah bagi orang yang melihat Anda dengan senyuman dan sangat senang dengan tampilan Anda. Spiritual yang kedua, Anda akan memberikan dampak masyarakat kepada sekitarnya, baik itu regional maupun nasional. Terkait apa? Terkait bagaimana UKM kita. Ada pameran terpanjang, sepanjang 3,6 kilo di kiri kanan. Itu adalah UKM yang ada di kota Jember dan kota sekitarnya yang datang menjajakan dan mempromokan hasil produk usaha kecilnya. Ini adalah bagian bagaimana kita membangun, saling menguatkan dan lain lagi pada sisi ekonomi kreatif yang kita bangun, yang kita dorong dalam sebuah event. Kenapa event kita itu menjadi terpanjang di dunia? Karena 3,6 kilo catwalk yang harus kita tempuh. Dan itu menyenangkan, bukan melelahkan. Karena nilai-nilai spiritual yang berjalan di anak-anak kita. Next. Pelaku ekonomi kreatif. Karena dampak merek juga akan, dampak pelindungan merek juga akan menyangkut juga di bagaimana dampak yang harus kita terima dalam pelaku sisi ekonomi kreatif. Intelektual Jember Fashion Carnaval itu sebuah komunitas seni, kreatif, sebagai pelaku ekonomi kreatif di situ. Artinya, teman-teman bisa menuangkan ide, bukan hanya bicara tentang pandai berbuat kostum, tapi dia sudah pandai membuat merchandise, aksesoris, turunan-turunan yang harus dihasilkan terkait dengan event Jember Fashion Carnaval itu sendiri. Yang kedua adalah menciptakan diferensiasi industri kreatif itu sendiri. Anak-anak muda kita sudah sangat mampu, bukan hanya bicara tentang bagaimana membuat industri kostumnya, tapi bagaimana dia sudah mampu, bagaimana sudah menjadi event organizer di pesta pernikahan. Bahkan dia sudah mampu membuat gaun pernikahan sesuai lokal wisdom masing-masing daerah dan wilayahnya, sesuai karakter budaya di masing-masing yang ada, di mana dia itu berada. Yang ketiga adalah GFC menciptakan stimulan ekonomi kreatif kawasan. Memang GFC diselenggarakan hanya 5 hari dalam bulan Agustus setiap tahunnya. Memang tidak memberikan dampak ekonomi selama 1 tahun. Tetapi GFC sudah mengajarkan bagaimana ekonomi kreatif GFC itu sebagai pengungkit, memberikan sebuah stimulan bahwa sebuah event mampu menghasilkan sebuah pelaku ekonomi kreatif baru. Tergantung pemerintah daerah, pemerintah pusat bisa mengorganize ini semua menjadi pelaku ekonomi kreatif yang berkesinambungan, yang sustainability, yang memiliki marwah kegiatan-kegiatan ekonomi kreatif berbasis budaya. Next. Salah satu contoh ini, Mas Cesar. Ya. Batik kuliner khas Jember paling diburu. Sehingga apa? Ketika pada saat ini, saya sudah mulai berpikir, bagaimana melindungi batik kita, supaya batik kita tidak diambil oleh negara-negara lain. Maka kami membuat pengajuan surat pengantar pencatatan cipta hak batik di situ. Artinya kami melindungi batik yang dihasilkan oleh teman-teman industri kreatif. Tetapi apalah daya bagi kami
dari sisi manajemen Jember Fashion Carnaval yang hanya berbadan hukum yayasan, kami tidak bisa lebih dari banyak item-item yang harus kita lindungi. Karena keterbatasan biaya yang kami alami di sini. Kami hanya cuma yang terpenting aja. Jadi mulai tahun 2018 kemarin, saya ajukan 2019, akhirnya muncullah hak cipta batik. Itu pun kami bekerja salah satu dengan perguruan tinggi. Supaya apa? Supaya dari sisi pembiayaan dapat keringanan pembiayaan itu. Karena kami dari sisi yayasan tidak ada anggaran untuk mengajukan itu. Next. Mas David, ya. Ini pas banget. Kenapa saya juga pakai batik? Karena melihat berbagai artikel, berbagai tulisan tentang JFC juga menciptakan batik dalam tanda kutip ya. Ternyata ini membuat saya semakin takjub, Mas David. Sebelum kita beralih ke Pak Agung, ada beberapa poin yang tadi saya ambil, yang tadi saya bilang membuat saya takjub tentang eksistensi keberadaan dari JFC ini sendiri, Mas David ya. Yang pertama tadi Mas David bilang bagaimana almarhum Mas Dinan begitu visionernya telah mendaftarkan brand atau merek dari JFC. Yang kedua, bagaimana Jember Fashion Carnival itu sudah mampu menciptakan pernata atau aturan norma sosial hingga akhirnya masyarakat, warga Jember begitu bulan Juli Agustus mereka langsung siap untuk welcoming tamu. Begitu Mas ya. Dan yang ketiga, bagaimana tadi Mas David sempat bilang kami sebagai panitia, organizer itu pun juga seringkali diminta untuk meng-coaching klinikkan kota-kota lain, daerah lain. Ini berat Mas sebenarnya, tapi bukan. Iya. Wow. Nah, Mas, sekali lagi sebelum saya beralih ke Mas Agung, satu pertanyaan ini. Apa yang menjadi pesan terbesar dari almarhum Mas Dinan tentang keberadaan JFC ini? Mas Dinan itu ada sebuah keinginan yang kuat selama ini yang masih belum bisa terwujudkan. Yang pertama adalah Mas Dinan itu kepingin memiliki tempat atau museum yang mengkoleksi hasil dari karya-karyanya yang ada di pentas dunia. Kalau kita total, Mas Cesar, karya kita ini selama 19 tahun, ada 304 karya, Mas. Termasuk yang sekarang sudah yang banyak yang ditiru di pasaran, yaitu tentang simbol Garuda dalam bentuk fashion and carnival. Tapi apalah kami, karena kami itu di yayasan, kami mengalami berbagai macam kendala dalam mengajukan hak cipta dan sebagainya. Banyak barrier yang kami hadapi di sini. Karena kami ini, sekali lagi, karakter pelaku seni dan budaya itu adalah komunal. Artinya di sini, meskipun kami itu dalam sebuah tim, tapi keterbatasan kami di dalam hak pengetahuan, keterbatasan kami, ada yang membantu kami dari pihak government, kaitannya, oh ini harus kita ciptakan, oh ini harus kita fasilitasi. Kami sangat terbatas akses itu. Sehingga kami ini selama ini, mana yang terpenting dulu yang kita lakukan. Jadi itulah kenapa ada batik yang kita buat yang penting dulu. Karena kami kalau mematenkan 304 kostum mulai tahun 2002 sampai 2009, berapa uang yang harus saya habiskan, Mas? Padahal kami sendiri, seorang Mas Dinan almarhum, tidak memiliki sepeda motor, tidak memiliki tanah, tidak memiliki rumah. Yang ada itu hanya kosan, Mas. Ini saya sampaikan, saya klarifikasi. JFC besar, JFC yayasan, manajemen di JFC tidak mencari kehidupan di JFC. Itu adalah pesan yang disampaikan oleh Mas Dinan. Jadi apa yang harus kita lahirkan itu adalah murni kita menjadi pejuang sosial. Jadi kami, Mas, teman-teman kami di belakangnya Mas Dinan, itu tidak mencari hidup di Jember Fashion Carnaval. Tapi bagaimana kami, melalui karya kami, itu kami bisa memberikan kehidupan bagi orang lain di situ. Jadi Yayasan Jember Fashion Carnaval ini tidak memiliki aset, Mas. Seperti yayasan-yayasan lain. Ini penting saya sampaikan. Gitu, Mas Cesar. Wow, cukup menjawab rasa penasaran saya pribadi dan mungkin juga seluruh partisipan, attendees, teman-teman yang juga penasaran tentang hal ini. Ini patut kami acungi 4 jempol seperti Mas David ya. Dan di momen seperti sekarang ini 304 tadi ya karya yang belum didaftarkan, terus juga amanat lain dari almarhum Mas Dinan yang belum tersampaikan. Nah, ini kita juga akan minta pencerahan dari Pak Agung tentang ekspresi budaya tradisional. Mungkin setelah ini kita nggak tahu ya, ini bulan penuh berkah. Mungkin setelah ini ada pihak yang mau membantu Mas David, ya kan?
Lu bener loh. Iya, amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Baiklah, kalau begitu saya akan mengajak teman-teman KI yang juga sudah berpartisipasi, silakan tulis pertanyaan Anda melalui kolom komentar di akun YouTube DJKI Kemenkumham dan juga di kolom Q&A melalui aplikasi Zoom. Semoga nanti kalian punya cukup waktu untuk membahas dan juga menjawab semua pertanyaan yang sudah teman-teman ajukan. Dan sekarang saatnya kita sama-sama untuk menyimak presentasi dari Bapak Agung Damar Sasongko. Pak Agung, kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Cesar. Ya. Saya berbahagia sekali bisa ikut dan Mas David. Presentasinya luar biasa sekali, menarik sekali. Jadi saya sangat gembira sekali bisa ikut bergabung dalam forum IP Talks from Home hari kedua ini. Karena ini cara baru kita untuk mensosialisasikan kekayaan intelektual ke masyarakat dalam bentuk yang berbeda, gitu ya. Kalau selama ini dalam bentuk satu forum pertemuan dan segala macam, kalau sekarang bisa diakses oleh semua orang, ini sangat menarik sekali. Saya tadi sangat tersima sekali dengan presentasi Mas David tadi terkait dengan Jember Festival yang sudah sekian puluh tahun ya diselenggarakan dan juga diinisiasi dari mulai yang tidak memiliki apa-apa begitu Mas David ya, dan kemudian dikembangkan sampai sekarang begitu hebat seperti tadi. Ya, yang saya garis bawahi tadi adalah memang sangat menarik di dalam Jember Festival ini kalau kita bicara dari sudut pandang kekayaan intelektual, di sana ada karya-karya yang memang bersumber pada warisan budaya tradisional dan juga ada pengembangan. Gitu. Karya-karya baru yang berbasis pada karya yang sudah turun-temurun tadi menjadi ekspresi budaya tradisional yang sudah turun-temurun. Nah ini satu perpaduan yang sangat menarik ya. Jadi memang ini yang kita bisa melihat bahwa Indonesia itu memiliki di samping keanekaragaman hayati juga memiliki keanekaragaman budaya, dan ini juga dipadukan juga di dalam Jember Festival ini. Ya mungkin presentasinya bisa dilihat dulu, dibuka dulu. Ya, lanjut next. Ya memang kalau kita berbicara mengenai kekayaan intelektual, tadi Mas David juga sudah bicara mengenai merek ya, dan juga ada pencatatan ciptaan. Dan kalau kita melihat pembidangan kekayaan intelektual, kita bisa lihat ada dua pembidangan kekayaan intelektual secara besar gitu ya. Pembidangan yang besar artinya ada yang bersifat komunal dan bersifat personal. Kalau yang bersifat personal ini, kita bisa lihat tadi ini merupakan karya-karya baru, kreasi-kreasi baru dari para kreator atau anak bangsa yang mengembangkan karya-karya yang berbasis pada warisan budaya tadi. Nah, kemudian kalau kita berbicara mengenai komunal, ini adalah ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, dan indikasi geografis atau indikasi asal. Komunal ini memang bisa dikatakan sebuah karya intelektual yang sudah berkembang sejak lama, dan kemudian ini sudah menjadi milik umum, dan kemudian ini dipelihara oleh masyarakat sekitarnya, sehingga itu terus menjadi satu karya-karya intelektual yang terus dilestarikan oleh masyarakat sekitarnya. Ini dikatakan sebagai kekayaan intelektual komunal. Nah, kalau kita berbicara kekayaan intelektual personal, ya tentunya dia ada batas waktu. Seperti tadi hak cipta yang dibuat atau diciptakan oleh teman-teman di Jember tadi, ini merupakan ada batas waktu untuk perlindungannya, gitu kan? Nah, tapi kalau begitu sudah habis masa perlindungannya, lalu kemudian dia tetap dipelihara oleh masyarakat sekitarnya, nah ini akan terus diturunkan menjadi satu warisan budaya tradisional. Jadi kurang lebih konsepnya seperti itu. Gitu ya. Ya, next. Nah, ini mungkin bentuk-bentuk yang kita bisa melihat bahwa kita melihat ada perbedaan yang komunal dan personal. Jadi memang kalau personal sudah jelas ketahuan sama penciptanya karena dia merupakan hal baru gitu ya, dan di pengembangan. Tapi kalau komunal kita sudah nggak tahu lagi siapa penciptanya. Jadi dia
di apa terus dipelihara oleh atau dilestarikan oleh masyarakat sekitarnya sehingga menjadi terus berkembang sampai sekarang. Ini bersifat komunal dan itu menjadi milik dari masyarakat sekitar tadi. Kalau personal ya tentunya masih milik individu sehingga dia terus memiliki nilai-nilai ekonomi yang dikembangkan oleh pribadi-pribadi tadi sebagai pemilik atau ciptaan tadi. Nah, saya melihat di sini bahwa ada persinggungan nih antara karya komunal, karya intelektual komunal dengan personal. Jadi tadi seperti contohnya yang menarik ada pakaian-pakaian yang ketika karnaval itu basicnya adalah dari budaya tradisional, terus kemudian dikembangkan lagi menjadi suatu yang menarik gitu ya dan mewah ya. Dan saya melihat seperti itu. Dan bahkan kalau kita melihat tadi juga ketika guru matematik akan mempresentasikan matematiknya tadi dengan pakaian dan segala macam, tetap ya basicnya dari pakaian-pakaian daerah yang kemudian dimodifikasi. Betul. Itu yang menarik sekali. Nah, artinya memang sebetulnya kalau kita bisa melihat dalam perkembangan kekayaan intelektual, di Indonesia ini banyak sekali bahwa karya-karya intelektual yang baru tidak akan pernah terlepas dari budaya tradisi yang ada di Indonesia. Jadi artinya ini selalu akan terus berkembang. Nah, makanya di Indonesia, ya next, kita ada peraturan yang terkait dengan perlindungan atas kekayaan intelektual komunal. Kalau kita berbicara di hak cipta, ya mengenai ekspresi budaya tradisional ini memang akan terus berkembang di Indonesia dan terus akan terus berkembang sampai kapanpun, gitu ya. Nah, di dalam Undang-Undang Hak Cipta itu ada menyebutkan bahwa atas ekspresi budaya tradisional itu dipegang oleh negara. Artinya apa? Yang sudah turun-temurun ini sifatnya adalah komunal. Jadi tidak bisa secara individual dimiliki oleh pihak-pihak tertentu, tapi menjadi milik bangsa Indonesia. Gitu. Dan ini ada kewajiban bahwa kita menginventarisasi ekspresi budaya tradisional tadi untuk supaya itu terjaga. Ya tentunya tadi supaya tidak kata Mas David tadi nggak diambil oleh pihak lain atau pihak negara lain gitu ya, yang mengklaim atas karya-karya yang dimiliki tadi. Nah kemudian juga kita bisa melihat bahwa kita juga ada peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 13 tahun 2017 yang melakukan inventarisasi intelektual komunal. Ya, jadi ini merupakan langkah yang maju dari Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan inventarisasi terhadap kekayaan intelektual komunal. Karena apa? Karena ini merupakan aset dari bangsa Indonesia yang beraneka ragaman kebudayaan yang ada di seluruh Indonesia. Dan ini juga menjadi satu hal yang menjadi aset negara dan juga menjadi aset daerah ketika kita memiliki budaya yang beraneka ragam tadi. Sehingga kita pihak-pihak tertentu nggak bisa mengklaim pihak luar negeri, katakanlah begitu, mengangkat suatu budaya kita, nggak bisa mengklaim begitu saja. Tetap harus menyebutkan bahwa ini sumbernya dari Indonesia. Ya. Meskipun di sana orang Indonesia tinggal di satu negara, tapi kemudian tetap dia harus mengatakan bahwa ini adalah budaya dari Indonesia. Jadi tetap ada pengakuan-pengakuan bahwa notifikasi bahwa budaya yang dibawa di luar negeri tadi adalah dari Indonesia. Jadi jangan dihilangkan sumbernya dari mana. Ya, lanjut. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa ada ekspresi budaya tradisional, kekayaan intelektual komunal itu ada ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, dan di sini ada potensi indikasi geografis. Jadi sebenarnya kalau kita bisa melihat bahwa banyak sekali ekspresi-ekspresi budaya yang berkembang di Indonesia, yang kemudian ini menjadi sebuah warisan budaya tradisional yang banyak dikembangkan oleh masyarakat kita. Banyak tari-tarian, banyak upacara-upacara adat, atau mungkin kegiatan-kegiatan budaya yang berkembang di Indonesia. Dan juga pengetahuan-pengetahuan tradisional, ini juga menyangkut masalah bagaimana ada kekhasan yang dibuat oleh masyarakat tertentu di dalam membuat sebuah perangkat yang sifatnya
tradisional. Umpamanya setiap daerah kan punya senjata, dan itu cara membuat senjata di daerah itu juga pasti akan berbeda-beda. Atau orang membuat makanan umpamanya di Indonesia, di Jawa Timur ada namanya sate, tapi cara membuatnya akan berbeda dengan orang yang ada di wilayah lain. Umpamanya seperti itu. Itu ada pengetahuan tradisional. Dan sumber daya genetik ini lebih pada bentuk kekayaan aneka-aneka-ragaman hayati. Banyak sekali keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia itu dijadikan bahan-bahan untuk obat-obatan. Nah, ini banyak sekali terjadi bahwa kita itu kaya dengan keanekaragaman hayati yang kemudian itu dijadikan bahan untuk obat-obatan herbal yang dikembangkan menjadi jamu dan pengobatan tradisional lainnya. Nah, kemudian di sini juga kita lihat ada potensi indikasi geografis bahwa kita juga paham bahwa di Indonesia itu banyak tanaman-tanaman yang hanya bisa ditanam di wilayah tersebut. Ketika bibitnya ditanam ke daerah lain, maka akan menjadi kekhasan yang berbeda. Contohnya kalau kita bisa lihat umpamanya ubi cilembu umpamanya, itu ubi ini ketika dia ditanam ke daerah lain selain di daerah Cilembu, ya, rasanya akan berbeda. Itu yang dikatakan sebagai indikasi geografis. Artinya ada potensi produk yang memang hanya bisa dikembangkan di wilayah tersebut dan tidak bisa dikembangkan di daerah lain. Ya, next. Nah, ini merupakan bentuk-bentuk dari perlindungan dari kekayaan intelektual komunal yang tadi dilakukan inventarisasi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, pengetahuan tradisional ini merupakan pengetahuan. Jadi, pengetahuan tentang teknis, pengetahuan yang memang sudah turun-temurun itu dilakukan. Jadi, bagaimana cara membuat jamu itu pasti setiap wilayah beda-beda karena berkaitan dengan pengobatan. Gitu ya. Nah, ini cara-cara seperti ini juga masih digunakan di masyarakat di Indonesia. Dan kemudian juga kita bisa melihat di sini ekspresi budaya tradisional ini juga merupakan ekspresi yang juga akan berkaitan dengan musik, vokal, instrumen, kemudian gerak dan kemudian bela diri. Ya. Ini banyak sekali yang di Indonesia itu juga untuk bela diri saja sudah punya kekhasan yang berbeda-beda antara wilayah satu dengan yang lainnya. Nah, ini kaitan dengan ekspresi budaya tradisional. Kita memiliki ekspresi budaya tradisional yang begitu banyak. Ya, lanjut. Next. Ini salah satu contohnya, kalau kita bicara kendang, umpamanya. Ini salah satu contoh kasusnya, contoh yang kita kaitkan dengan masalah ekspresi budaya tradisional dan pengetahuan tradisional. Cara membuat kendang itu pasti ada metodenya. Ya, tidak sembarangan orang membuat kendang. Dan yang kalau kita melihat kendang selain di Sunda juga ada di wilayah lain seperti di Jawa Tengah ya, dan kemudian di Jawa Timur juga ada kendang, dan di Bali pun juga ada kendang. Nah, cara membuat kendang ini itu disebut dengan pengetahuan tradisional. Dan kemudian cara memainkan bagaimana caranya segala macam termasuk dalam cara memainkan kendang Sunda tadi masuk dalam kategori pengetahuan tradisional. Nah, ketika memainkan kendang tadi ditampilkan ke masyarakat atau ke penonton, cara performance-nya tadi, memainkan kendang tadi, itu dikatakan sebagai ekspresi budaya tradisional. Karena ketika orang melakukan penampilan atau performance dengan kendang, pasti setiap daerah memiliki beberapa cara-cara dan punya tampilan yang berbeda. Seperti contohnya, banyak sekali contohnya dengan memainkan kendangnya saja, ekspresinya pun juga berbeda. Mungkin kalau di Sunda, hentakan kendangnya lebih kencang karena tariannya lebih menghentak begitu ya. Tapi mungkin di Jawa Tengah, kendangnya agak lebih slow, mamanya gitu ya. Nah, itu ada beberapa ekspresi-ekspresi yang berbeda di setiap wilayah. Lanjut. Next. Ya, kemudian kaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam
di sini juga kita bisa melihat bahwa banyak tanaman-tanaman herbal kita yang digunakan di dalam pengembangan obat-obatan, gitu ya. Bahkan ada beberapa tanaman-tanaman kita yang dijadikan sebagai dasar untuk membuat paten obat, gitu ya. Nah, ini juga sebagai bahan baku ya, bahan baku untuk paten obat. Itu juga banyak dilakukan pengembangan dari pemanfaatan sumber daya alam. Lanjut, next. Ya, ini saya katakan tadi, indikasi geografis. Jadi ini potensi-potensinya bahwa Indonesia juga memiliki produk-produk atau tanaman-tanaman yang hanya bisa berkembang di wilayah tersebut dan nggak bisa dikembangkan di wilayah lain. Ini katakan sebagai indikasi geografis. Nah, nanti kalau dia sudah, ini di dalam inventarisasi kekayaan intelektual itu, intelektual komunal disebut dengan potensi, tapi ketika dia sudah didaftarkan sebagai indikasi geografis, maka dia menjadi hak indikasi geografis, tapi kepemilikan tetap dimiliki oleh masyarakat atau secara komunal. Ya, lanjut, next. Nah, kita bisa melihat di sini beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Sering kita bisa melihat bahwa ada budaya-budaya kita yang diklaim oleh negara lain, gitu ya. Jadi ini juga menjadi satu persoalan yang sangat menarik ketika beberapa tahun lalu, beberapa tahun yang lalu memang banyak budaya-budaya kita yang sebenarnya dengan alasan bahwa di sana juga banyak orang-orang Indonesia yang tinggal di sana dan kemudian mengembangkan budaya Indonesia di sana. Nah, ini jelas bahwa meskipun budaya Indonesia ada di sana, tetap diklaim harus disebutkan bahwa ini adalah bersumber dari Indonesia. Nah, ini yang kita melihat bahwa perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional dan pengetahuan tradisional ini menjadi sangat penting untuk peran negara melakukan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional dan kekayaan intelektual komunal. Ya, lanjut. Next. Ini juga salah satu kasus menarik kalau kita bicara mengenai kompleksitas seni budaya, bahwa sebenarnya kita juga bisa melihat bahwa ada satu budaya yang memang adanya sebaran budaya dari negara lain. Tapi kita juga bisa melihat bahwa di satu negara dan negara lainnya memiliki kekhasan yang berbeda. Contohnya seperti kita bisa melihat di sini, kita tahu bahwa permainan dakon atau congklak itu ada dari daerah Jawa, ya, spesifiknya daerah Jawa Tengah. Nah, kemudian cara bermain congklak itu di Afrika itu ada yang disebut dengan mancala. Cara bermainnya sama, gitu ya. Bahkan dulu kalau di handphone Nokia yang lama itu ada namanya game mancala, cara bermainnya sama seperti congklak. Pengetahuan tradisional untuk memainkan congklak ini itu masuk ke dalam pengetahuan tradisional. Nah, tepatnya kapan permainan ini masuk ke Indonesia itu belum bisa dipastikan, tapi yang jelas bahwa di sini ada sebaran budaya. Gitu. Nah, yang menjadi warisan budaya di Indonesia adalah dengan adanya tadi, kalau kita bisa melihat permainan congklak atau dakon, itu papannya atau boardnya untuk memainkan tadi selalu ada kepala naga di kanan kirinya, ya, dan kemudian juga ada sisik naga di dalam di sisi-sisi papannya tadi, ya. Biasanya itu ada kepala naga, ada kemudian ada bebek dan sebagainya. Ini merupakan ekspresi budaya tradisional. Jadi kekhasan di Indonesia adalah seperti itu. Papan untuk bermainnya tadi yang berbeda. Nah, ini jelas bahwa hal-hal yang sangat menarik. Atau seperti contohnya kita bisa melihat bagaimana cerita Ramayana yang ada di Indonesia, mungkin ada sedikit perbedaan yang ada di India. Ini merupakan sebaran budaya. Tapi tetap bahwa ekspresi budaya tradisional Indonesia memiliki perbedaan, memiliki kekhasan sendiri dibanding dengan budaya yang ada di negara lain. Ya, next. Next. Nah, ini salah satu tadi sumber daya alam, bahwa
ini ada tanaman herbal di Indonesia yang namanya lempuyang, itu dijadikan bahan untuk penemuan obat-obatan yang patennya didaftarkan oleh Shiseido Jepang. Nah, ini juga artinya di sini perlu adanya pengakuan bahwa ini bersumber dari Indonesia, dan tentunya harus ada mungkin benefit sharing yang kita dapatkan dari pemanfaatan dari sumber alam dari Indonesia. Jadi salah satu contoh-contohnya tadi bahwa banyak budaya kita yang digunakan oleh pihak lain tanpa menyebutkan sumbernya dari mana. Ini salah satu persoalan yang memang harus negara harus hadir untuk dapat memberikan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional kita. Lanjut, next. Ya, kemudian Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Kementerian Hukum dan HAM juga membuat inventarisasi kekayaan intelektual komunal. Ini adalah untuk melindungi hak-hak masyarakat adat agar tidak terjadi pemanfaatan kekayaan intelektual komunal tanpa adanya izin atau tanpa adanya benefit sharing yang adil bagi mereka. Ya. Benefit sharing bisa macam-macam. Benefit sharing bisa ada promosi atas budaya yang kita miliki ke negara lain atau yang lainnya. Ya, next. Nah, ini kita bisa melihat bahwa yang seperti saya katakan tadi, bahwa kekayaan intelektual komunal yang bersumber pada warisan budaya tradisional itu juga banyak dikembangkan untuk menjadi karya-karya yang baru. Seperti kita bisa melihat bahwa dari batik yang tradisional kemudian dikembangkan menjadi satu pengembangan yang baru. Jadi ada perpaduan antara batik tradisional dengan karya-karya yang baru. Dan juga kita bisa melihat ada game online yang bersumber dari pewayangan, gitu ya. Itu juga merupakan pemanfaatan dari kekayaan intelektual komunal. Nah, artinya bahwa banyak hal-hal yang dari karya intelektual komunal ini dimanfaatkan oleh personal untuk karya-karya yang baru, ya. Seperti mobil dengan bentuk-bentuk karya-karya batik di dalam mobilnya seperti itu juga merupakan sebagai bentuk karya baru, ya. Ya, next. Ini next. Saya pikir tadi sudah diingatkan waktunya sudah tinggal berapa menit lagi. Ya, jadi artinya bahwa manfaat dari pusat data KIK ini memang manfaat untuk negara, jelas bahwa untuk stakeholder juga sebagai masyarakat Indonesia, ini sebagai database kita. Jadi untuk menunjukkan bahwa inventarisasi ini menjadi pusat data tentang aset kekayaan intelektual komunal milik Indonesia. Dan kemudian ketika ada orang memanfaatkannya, tentunya harus menyebutkan sumber dari ekspresi budaya tradisional tersebut berasal dari mana. Dan begitu juga kalau digunakan di luar negeri. Ya, lanjut. Ya, next. Saya pikir tadi sudah saya jelaskan. Ini prosesnya saja. Jadi untuk mencatatkan kekayaan intelektual komunal itu bisa dilakukan oleh masyarakat yang mengajukan kepada Kementerian Hukum dan HAM, dan kemudian juga bisa juga Kementerian Hukum dan HAM melakukan inventarisasi jadi Kementerian Hukum dan HAM melalui kantor wilayah kita di provinsi yang ada di Indonesia itu melakukan inventarisasi atas kekayaan intelektual komunal yang ada di wilayah-wilayah tersebut. Ya, next. Ya. Nah, ini salah satu contohnya bahwa Pak Menteri kita sudah melakukan pemberian pencatatan pada tanggal 14 Maret 2019. Itu ada Valuaya, tari perangnya, dan kemudian ini dari daerah Nias, dan kemudian tari Maena, yang kemudian ada Fahombo Batu, yang orang lompat batu. Nah, ini merupakan ekspresi budaya tradisional yang sudah turun-temurun dan itu dicatatkan inventarisasi sebagai kekayaan intelektual komunal yang berasal dari wilayah Nias. Ini salah satu contoh yang sudah dilakukan. Ini untuk melakukan pengakuan terhadap kekayaan intelektual komunal. Mungkin Jember juga bisa melakukan ini, Pak.
Ya, next. Dan kemudian di salah satunya lagi juga di Jogja juga dilakukan adanya kerjasama antara Menteri Hukum dan HAM dengan Pak Gubernur Yogyakarta. Ya, di sini juga kita bisa melihat juga sudah ada kurang lebih 7 ekspresi budaya tradisional yang berasal dari Jogja yang kemudian itu dicatatkan sebagai kekayaan intelektual komunal. Nah, ini merupakan langkah-langkah kita untuk memberikan perlindungan dan pelestarian terhadap kekayaan intelektual komunal. Next. Dan ini komitmen DJKI bahwa DJKI memprioritaskan tahun 2020 ini sebagai inventarisasi kekayaan intelektual komunal. Jadi tahun 2020 ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bekerjasama juga dengan kantor wilayah untuk melakukan inventarisasi kekayaan intelektual. Karena ini merupakan sebagai aset kita, sebagai aset Indonesia dalam melindungi warisan budaya tradisional dan kemudian untuk melestarikannya. Mungkin itu dulu, Pak. Makasih. Ya. Terima kasih Pak Agung. Wow, belum cukup seperti Pak Agung ya untuk bisa membahas semua, terus juga ya, terus juga menambal rasa ingin tahu saya pribadi, bahkan teman-teman di sana ketika sadar bahwa tinggal di daerah, bukan mereka yang akhirnya tersadar bahwa potensi daerah kami itu begitu besar. Nah, terkait dengan potensi daerah, potensi wisata, budaya, segala macam. Bagaimana DJKI mengantisipasi akan adanya klaim dari mungkin negara lain, negara serumpun dari Indonesia yang negara tetangga, karena mengingat beberapa tahun lalu pun hal tersebut pernah terjadi, Pak Agung. Iya. Jadi apa namanya? Kalau kita bicara mengenai ekspresi budaya tradisional ini, memang apa namanya? Pemanfaatan oleh negara-negara lain juga banyak yang menggunakan itu tadi kan, banyak yang menggunakan karya-karya kita. Nah, justru di sini kita bisa melihat bahwa dengan adanya apa namanya? Inventarisasi ekspresi budaya tradisional dan kemudian kekayaan intelektual komunal ini bisa menjadikan satu apa namanya? Klaim bahwa budaya ini adalah milik dari mana. Dan sekarang gini, kita bisa melihat bahwa saya katakan tadi bahwa ekspresi budaya tradisional sering dimanfaatkan atau dikembangkan untuk suatu karya-karya yang baru. Ya. Sehingga dengan demikian, maka karya-karya yang baru ini, dengan adanya kita inventarisasi kekayaan budaya KIK tadi, ini bisa menjadikan sebagai dasar bahwa karya yang digunakan orang tadi adalah bersumber dari mana. Ketika orang tadi tidak jujur menggunakan, tidak jujur mengatakan bahwa ini berasal dari mana, maka kita punya inventarisasi bisa mengatakan bahwa ini merupakan ekspresi budaya tradisional dari wilayah tertentu. Jadi kita sangat memiliki, jadi dengan adanya inventarisasi kekayaan intelektual komunal ini bisa menjadikan suatu dasar ketika kita akan melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan intelektual yang baru yang ketika itu diajukan. Gitu ya. Karena kita bisa melihat begini, beberapa tahun yang lalu pernah ada orang yang mengajukan permohonan sebuah karya batik, didaftarkan secara personal. Setelah kita cek dari kekayaan intelektual komunal, oh ini ternyata punya warisan budaya yang ada di wilayah tertentu. Ini nggak boleh diklaim. Nggak boleh diklaim oleh personal, tapi bisa diklaim oleh komunal tadi. Jadi, salah satu fungsi dari inventarisasi kekayaan intelektual komunal tadi adalah untuk melakukan apa namanya, pemeriksaan dan juga sebagai database untuk melakukan identifikasi mana yang merupakan karya intelektual yang sudah turun-temurun tadi, warisan budaya tradisional, dan mana yang merupakan karya apa namanya, kontemporer, karya baru tadi. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya.
Oke, Pak Agung, dengan adanya inventarisasi kekayaan intelektual komunal dari sekian banyak daerah di Indonesia, apakah itu melulu hanya menunggu mereka mendaftarkan? Mungkin nggak sih Pak ada jemput bola seperti itu? Oh ya, ini yang tadi saya katakan tadi bahwa apa namanya, ketika Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mencanangkan tahun 2020 ini sebagai tahun kekayaan intelektual komunal, artinya kita bekerja sama dengan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, ya, ini melakukan inventarisasi. Jadi personel dari Kementerian Hukum dan HAM yang ada di kantor wilayah melakukan inventarisasi, Pak, terhadap karya-karya intelektual komunal yang di sana, yang ada di sana, dan kemudian dia menyerahkan kepada DJKI yang juga kemudian akan dimasukkan sebagai inventarisasi kekayaan intelektual komunal. Nah, seperti yang contohnya tadi yang kita bisa lihat salah satu dua contoh gambar tadi, Pak Menteri menyerahkan kekayaan intelektual komunal, ya, berupa pencatatan kekayaan intelektual komunal kepada pemerintah daerah tadi, itu juga bersumber dari informasi-informasi atau data-data tadi juga merupakan informasi dari kantor wilayah yang ada di Sumatera, di Medan, di Sumatera Utara. Nah, ini juga merupakan kerjasama kita. Dan begitu juga dengan di Jogja, yang saya tunjukkan tadi. Itu juga merupakan kerjasama kita dari DJKI, dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dengan kantor wilayah. Gitu. Oke, wow, cukup menjawab. Ini satu dari sekian banyak pertanyaan. Saya banyak sekali partisipan teman-teman KI yang sudah bertanya melalui kolom komentar di YouTube, kolom Q&A melalui di aplikasi Zoom. Sebelum kita menjawab satu persatu, walaupun nggak mungkin semuanya ya Pak Agung ya, saya mau bertanya dulu ke Mas David. Mas David, sedianya FC ini akan di tahun 2020 digelar pada bulan Juli Agustus kalau nggak salah ya. Karena adanya pandemi COVID-19 ini, semuanya postpone, entah batal. Nah, pertanyaan saya, bagaimana nasib dari para pelaku industri kreatif? Karena saya yakin banget persiapannya nggak mungkin 1-2 bulan. Benar nggak, Mas? Betul. Monggo, Mas. Ya, memang pada tahun 2020 ini kita memutuskan dengan situasi pandemi ini kan tidak boleh ada kerumunan dan sebagainya, maka kita putuskan untuk ditunda di tahun depan 2021. Nah, bagaimana dengan teman-teman pelaku industri kreatif? Nah, teman-teman pelaku industri kreatif ini kita harus menangkap peluang yang ada di sini seperti apa untuk tetap berkreativitas, karena kreativitas itu tidak boleh dibatasi hanya karena pandemi. Kreativitas itu tetap meskipun harus stay at home. Nah, beberapa hari yang lalu di IG kami, di IG Jember Fashion Carnaval, kita mengadakan video kontes kreatif ya untuk prototipe, untuk kegiatan-kegiatan event yang sifatnya dengan desainer kostumnya. Jadi lebih kepada virtual aktivitas kegiatannya. Jadi artinya bagaimana industri kreatif itu harus menampilkan karya-karyanya melalui virtual masing-masing di situ. Dan yang sekarang lagi tren, Mas Cesar, masker. Nah, tapi bagaimana masker yang fashionable? Mungkin barangkali bisa ditampilkan ya, masker yang fashionable tadi sempat saya ini saya kirim. Nah, itu Mas Cesar. Itu kayak tim kreatif kita. Gitu loh. Jadi meskipun di pandemi ini namanya pernikahan itu tidak bisa dihalangi, Mas Cesar, Pak Agung. Jadi mau tidak mau kita di sini ini juga menyalurkan kreativitas dari anak-anak muda kita. Bagaimana sih masker itu bukan hanya seperti masker kayak di rumah sakit, tapi masker yang fashionable kalau di foto itu ya menjadi yang laki-laki ganteng, yang perempuan tambah cantik begitu. Dan seperti itulah yang harus kita lakukan selain kegiatan-kegiatan kreativitas yang kita lakukan. Dan pembuatan masker yang sifatnya masker untuk memang masker-masker yang selama ini yang ada di pasaran pada umumnya kita buat gitu. Ada yang dibagikan secara gratis, terus ada yang lebihnya fashionable itu memang bagian dari ini, dari kita sampaikan kepada teman-teman yang ingin memiliki, karena kan di Jember dan sekitarnya ini yang namanya pernikahan tuh masih ada meskipun dibatasi dengan social distancing-nya, tapi masih tetap. Nah, tapi bagaimana untuk menyiasati itu? Maka teman-teman kreatif itu harus menyingkapi dalam sisi ini. Memang terjadi perlambatan, iya, karena biasanya setiap minggu, setiap bulan itu pasti ada daerah-daerah itu minta bantuan untuk membantu membuatkan kostum. Tapi pada pandemi ini kita harus mengalihkan fungsinya di sini.
termasuk pembuatan APD. Nah, tapi APD yang kita lakukan ini ya memang APD yang sifatnya yang sederhana lah, untuk APD tukang cukur, APD yang bersentuhan untuk yang home industry. Jadi kita sudah membuat APD tukang cukur itu seperti apa. Kebetulan kami salah satu di manajemen ini yang memiliki wirausaha di bidang cukur rambut dan sebagainya. Nah, kita membuat APD-nya dan itu menjadi SOP bagi teman-teman yang lain, UKM yang lain untuk pada sisi itu bagaimana sih melindungi UKM tetap jalan, tapi social distancing-nya juga harus kita jaga di situ. Itu sih Mas Cesar yang kita lakukan. Kreasi dengan segala keterbatasan ya, membuat masker, terus juga tadi pernikahan ya di macam. Dan sekarang kita akan beralih langsung untuk sesi Q&A. Sudah banyak sekali yang bertanya. Terima kasih untuk seluruh partisipan, untuk seluruh teman-teman KI yang sudah bertanya melalui kolom komentar di YouTube maupun di kolom Q&A aplikasi Zoom. Saya nggak bisa menjawab satu persatu, maksudnya para narasumber, tapi saya akan mencoba untuk mencari satu persatu agar dijawab oleh para expert kami. Yang pertama untuk Mas David. Mas David, dari Pak Subianto Mandala. Lingkup kegiatan pengembangan ekspresi budaya tradisional dari JFC tidak hanya untuk budaya Jember, tapi seluruh Indonesia. Apakah ada rencana untuk menggunakan nama Indonesia, bukan Jember? Karena bagaimanapun juga Jember Fashion Carnaval ini adalah sebuah hak merek yang sudah kita patenkan ke DJKI, mau tidak mau, dan itu merupakan warisan dari almarhum Mas Dinan Faris, maka kami tetap menggunakan Jember Fashion Carnaval. Bagaimanapun juga kami tetap ada sebuah proses kebanggaan di sini. Kenapa kita menggunakan kota kami? Karena kami itu berkarya dan lahir di kota kami, maka kami ingin dikenal kota kami itu bukan hanya di bidang sisi perkebunan saja, tapi bagaimana kota kami itu di sisi terkenal di sisi kreativitas anak-anak muda. Dan bagaimana kalau kita lihat untuk belajar tentang trendsetter karnaval dan fashion, itu bukan belajar di kota lain, tapi belajarlah di kota Jember. Artinya, secara dampak ekonomi, persebaran perkembangan ekonomi kreatif, itu tidak tertumpu pada kota-kota besar, Mas Cesar. Harapannya adalah kota-kota kecil kayak Jember sendiri juga punya hak untuk berkembang dalam proses ekonomi kreatifnya. Sehingga dengan adanya kita menggunakan tetap seperti ini, persebaran pengembangan ekonomi kreatif itu merata seluruh Indonesia. Sama ketika saya mengajarkan ke Aceh, sama saya mengajarkan ke teman-teman yang ada di NTB, di Sulawesi, di Banjarmasin, di Kutai, dan sebagainya di daerah Indonesia. Kita memiliki kurang lebih 17 provinsi di situ. Kami sudah mengajarkan di situ bagaimana kita harus mengangkat lokal wisdom masing-masing. Sehingga kita punya kekuatan karakter yang luar biasa di situ. Karena sebenarnya DNA-nya Indonesia itu bukan ke teknologi sebenarnya. DNA-nya Indonesia itu di culture, di budaya. Dan itu harus kita kuatkan di situ. Jangan sampai budaya kita diambil oleh negara lain, kita baru protes di situ. Tapi untuk mengantisipasi ini, makanya saya itu juga berharap ini sama Pak Agung ini. Ada tawaran menarik itu. Ada surat apa yang itu. Wah, langsung Pak saya daftar, Pak. Saya daftar Pak Agung itu. Karena tahun 2020 kan mau didaftarkan jemput bola. Ini JFC mau daftar, Pak. Iya, betul kan hak saya bantu kan tadi saya bantu. Iya, betul Mas Cesar. Kan kekayaan komunal. Saya kan daftar ini, Pak Agung. Jangan lupa, Pak. Jawa Timur, Jember, Pak. Iya. Siap. Oke. Pertanyaan berikutnya ini ditujukan untuk Pak Agung dari Retnani. Pak Agung, sejauh apa kolaborasi DJKI dan Kemendikbud ya dalam pelindungan EBT dan pengetahuan tradisional serta perbedaan kewenangan antara kedua lembaga atau institusi tersebut? Silakan Pak Agung. Ya, ini menarik sekali. Tadi saya juga sudah ngintip-ngintip pertanyaan nih yang terkait tadi dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Itu kalau nggak salah juga ada Pak Binsar juga mempertanyakan hal yang sama juga. Jadi gini, memang sebenarnya di Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan juga menyebutkan adanya inventarisasi atas ekspresi budaya tradisional ya, dan dalam rangka pemajuan kebudayaan. Ya, memang di dalam dalam rancangan peraturan pemerintah mengenai EBT pun di sana juga disebutkan bahwa dimungkinkan adanya sinergi, Pak, antara
dan kita dengan kementerian lain atau pemerintah daerah. Karena kita bisa melihat bahwa untuk menjadi pusat data ini, kita tidak bisa berdiri sendiri, tapi perlu dukungan dari pihak-pihak yang berkompeten dan juga pihak-pihak lain yang memang memiliki tujuan yang sama, gitu ya, melakukan inventarisasi. Tapi sebetulnya ada perbedaan yang kita bisa melihat bahwa kalau Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan lebih pada untuk kemajuan kebudayaan, dan kemudian kalau pusat data kita inventarisasi ini adalah tadi kita untuk berbicara mengenai hak-hak yang terkait dengan karya-karya intelektualnya, ya, pemanfaatan karya intelektual dan kemudian pelestarian karya intelektual tadi. Jadi spesifik kita adalah pada karya intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat tadi. Nah, kemudian ini juga kita bisa melihat bahwa karya intelektual yang komunal yang temurun tadi itu juga sering dimanfaatkan untuk sebuah karya-karya yang baru. Sehingga salah satu fungsi dari inventarisasi kekayaan intelektual komunal adalah sebagai filter untuk permohonan-permohonan yang bersifat baru atas karya-karya intelektual. Seperti contohnya tadi kita bisa melihat bahwa ada sebuah motif batik yang dikreasikan dari warisan budaya tradisional dengan karya yang baru, gitu kan? Nah, kalau itu dipadukan menjadi satu, ya, maka yang karya yang baru adalah yang satu kesatuan utuh tadi. Ketika umpamanya ada satu motif batik baru yang dibuat oleh seseorang, tapi di dalamnya ada motif batik yang sudah turun-temurun dimasukkan di sana. Nah, yang warisan budaya ini tidak bisa diklaim oleh dia, tapi yang kreasi barunya itu, yang satu kesatuan tadi utuh tadi, itu adalah yang bisa diklaim sebagai karya cipta dia. Gitu, Pak. Nah, bagaimana kita bisa tahu ini karya yang warisan budaya, mana yang tidak? Tentunya kita harus punya database dulu, Pak. Punya pusat punya inventarisasi data dulu. Nah, kemudian juga kita juga bisa melihat bahwa ada sebuah produk-produk desain industri, desain produk yang dia menggunakan komposisi garis warna yang bersumber pada warisan budaya. Contohnya tadi ada motif-motif batik yang ditempelkan pada sebuah produk desain industri, umpamanya tas, gitu ya. Terus di tengahnya ada katakan orang bikin desain industri mengenai tas, terus kemudian di tengahnya dimasukkan motif batik parang rusak, gitu kan? Parang rusak kan sudah turun-temurun nih, gitu kan? Nah, yang bisa diklaim sebagai desain industri adalah secara keseluruhan tadi, gitu ya. Bukan berarti parang rusaknya itu menjadi milik dia, tidak. Tapi satu kesatuan utuh desain produknya tadi. Nah, itu yang artinya ada tujuan-tujuan yang berbeda dari kekayaan intelektual komunal yang diinventarisasi oleh Ditjen KI, ya. Ini kaitannya dengan perlindungan atas karya-karya yang baru dan karya-karya yang sudah turun-temurun tadi sebagai warisan budaya, ya, sebagai karya intelektual, dan kemudian Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan lebih fokusnya pada pelestarian kebudayaan itu sendiri. Jadi di sini memang tidak menutup kemungkinan dan memang harus melakukan sinergi antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan kaitannya tadi, pusat data tadi. Jadi kita bisa saja mendapatkan data dari instansi terkait lainnya dan juga terkait dengan pemerintah daerah, ya, kustodian, kita selalu sinergi. Karena kan budaya kita cukup banyak, Pak. Nggak mungkin kalau kita mengumpul sendiri, ya. Jadi kalau memangnya tadi Mas David datang, Pak, saya mau ngajukan ini, saya punya berapa ekspresi budaya tradisional dari Jember nih. Wah, itu tentu sangat bahagia sekali, Pak, kalau Bapak datang ke DJKI, gitu ya, datang kita sowan ke sini, ya, gitu. Atau sekali-sekali kita juga perlu ke sana untuk lihat karnavalnya, kan sangat menarik sekali, Pak. Nah, dan mungkin juga perlu bikin karnaval di era pandemi begini juga mungkin perlu menarik juga gimana caranya. Baik. Ini bagus. Siap Pak Agung. Pak Agung, ada satu pertanyaan ini cukup menarik karena ini saya juga teringat akan satu tempat di Hainan, Cina. Saya hanya
melihat aja di YouTube gitu ya, ada satu tempat di sana namanya Kampung Bali, Pak. Nah, ini pertanyaannya agak-agak mirip, agak beririsan dengan apa yang pernah saya lihat. Pak Agung, bagaimana jika masyarakat tradisional mempraktikkan kearifan lokal budayanya di luar daerah asalnya? Apakah hal tersebut dapat dianggap sebagai klaim sepihak atau bagaimana? Ya, sebenarnya kalau tadi memang begini, kan bisa jadi umpamanya ada masyarakat kita yang ada di luar negeri, terus kemudian dia membuat satu komunitas, gitu kan? Komunitas dengan nilai yang sama, gitu ya. Terus kemudian mereka rindu dengan budaya-budaya yang pernah berkembang di kampung halamannya, gitu ya. Nah, kemudian mereka mengembangkan budaya-budaya itu di negara tadi, gitu kan? Nah, tetap bahwa dia boleh saja, tapi dengan menyebutkan bahwa ini adalah memang budaya Indonesia, gitu Pak ya. Dan negara tadi kan bisa mengklaim itu budaya dia, tapi adalah budaya yang berkembang di situ. Artinya memang budaya Indonesia yang berkembang di negara tersebut, gitu ya. Tetap disebutkan bahwa itu adalah budaya di Indonesia. Ketika apalagi kalau dia mau komersialkan, harus mungkin minta izin kepada masyarakat dari Indonesia dan kemudian juga bisa minta izin kepada pemerintah Indonesia bahwa ini akan dikomersialkan sebagai promosi budaya Indonesia. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Oh, oke. Siap. Ini rasa penasaran. Saya terjawab. Terima kasih ya Pak Aldiansyah yang sudah bertanya melalui kolom komentar di YouTube. Selanjutnya untuk Mas David, ini ada satu pertanyaan juga dari Pak Bahidin, Sulawesi Tengah. Wah, lu banggai. Mas David, dalam satu event JFC tahunan, apakah melibatkan juga daerah lain di luar Pulau Jawa? Oh, iya. Setiap tahun, jadi begini, JFC itu awalnya 1 hari, Mas Cesar, sekarang menjadi 5 hari. Salah satu hari itu adalah kita memberikan event kepada semua provinsi yang kita latih, yang kita coaching klinik, ketika kita datang ke daerah tersebut. Kalau Sulawesi itu pernah kita mendatangkan dari Sulawesi Tenggara. Nah, Sulawesi Tenggara, Kendari itu tidak, namanya tenun. Jadi parade tenun. Nah, bagaimana kita sebelum tampil ke JFC, maka kita datang ke sana untuk kita coaching klinikan. Bagaimana sih membuat fashion, turunannya tenun itu dibuat fashion dan sesuai dengan karakter lokal wisdomnya masing-masing sebelum dia itu tampil ke JFC. Jadi kita dampingi, kita kurasi. Nah, ketika sudah siap, maka kita tampilkan pada saat di event JFC yang setiap bulan Agustus. Begitu juga sama di daerah NTB, Mandalika. Mandalika sudah 3 tahun kita dampingi juga sama. Sulawesi sudah, di daerah Kendari itu sudah kita. Jadi ada Kendari itu terkenal dengan tenunnya di situ sudah kita lakukan. Jadi kita sangat welcome. Justru itulah karena kita berbicara tentang Indonesia, bukan tentang hanya Jember. Jember itu adalah sebuah event yang kita miliki. Tapi yang visi kami itu adalah bicara tentang Indonesianya. Seperti itu. Indonesia. Siap. Mantap. Nah, kembali ke Pak Agung, ada satu pertanyaan yang cukup menggelitik juga. Ini ditanyakan oleh Getse Nadeak, seorang pengrajin batik ya, Pak Agung. Beliau bertanya, Agung, bagaimana perlindungan UMK atau pribadi yang ikut serta pada perlombaan desain batik yang diselenggarakan oleh sebuah instansi? Karena hak HI-nya atau kekayaan intelektualnya menjadi milik penyelenggara, bukan pribadi atau UMK yang membuatnya. Wah, monggo Pak Agung. Ya, kalau seperti ini memang berkaitan dengan perlindungan hak cipta, yang artinya yang karya yang baru ya. Ya, memang di dalam ketentuan undang hak cipta itu ada ketentuan bahwa orang yang membuat adalah dia yang dikatakan sebagai pencipta, yang membuat satu ciptaan tadi. Nah, bagaimana keterkaitannya kalau ada perlombaan? Nah, tentunya di sini harus ada perjanjian antara penyelenggara perlombaan tadi dengan pencipta. Nah, di sini kalau kita bisa melihat undang-undang di hak cipta itu kan ada haknya ada 2, hak moral dan hak ekonomi. Hak moral itu adalah hak yang melekat secara individu sampai kapanpun ya, tanpa batas waktu untuk sebuah karya itu tetap mencantumkan nama penciptanya dan tidak boleh merubah konten dari ciptaan itu. Jadi itu yang berkaitan dengan hak moral. Dan kemudian ada hak ekonomi. Hak ekonomi ini hak pemanfaatan untuk mengkomersialkan
atau untuk melakukan pemanfaatan-pemanfaatan terkait dengan ciptaan tersebut. Nah, kalau sekarang kita bisa melihat di sini ada dua hak yang dimiliki oleh seorang pencipta. Ketika dilakukan perlombaan, maka yang beralih adalah hak ekonominya, hak untuk memanfaatkannya. Nah, hak ekonomi ini juga akan berkaitan dengan komersialisasi hak komersialnya. Nah, bagaimana sekarang ketika hak ekonominya diserahkan kepada penyelenggara lomba tadi, maka tentunya harus ada perjanjian antara orang yang membuat ciptaan tadi dengan penyelenggara. Jadi harus ada perjanjian bagaimana kesepakatan mereka berdua antar para pihak tersebut. Nah, ini sangat penting sekali. Ketika dia menang lomba, mendapat hadiah atau kompensasi, nah maka sebenarnya yang beralih adalah hak ekonominya, bukan hak moralnya. Karena hak moral itu tidak bisa dialihkan. Yang beralih adalah hak ekonominya. Nah, jadi beralih hak ekonominya, dan kemudian ini diperjanjikan bahwa dia boleh menggunakan atau memanfaatkan ciptaan tersebut. Nah, ini yang harus clear. Nah, kalau memang seandainya tadi ada kalimat umpamanya si penciptanya pengen setiap dia dikomersialkan, saya minta royalti dong. Nah, itu harus diperjanjikan kalau mau seperti itu. Kalau dia ingin ada pemanfaatan yang berkelanjutan dan ada pembayaran royalti yang berkelanjutan, ya itu diperjanjikan antara si pencipta dengan penyelenggara lomba tadi. Gitu. Ini memang kait dengan perjanjian. Itu saja. Ya. Oke, wah, siap. Terima kasih. Kembali ke Mas David, satu pertanyaan terakhir ini. Dari sekian banyak pertanyaan yang sudah masuk, Mas David, mungkinkah JFC digelar di luar Jember? Ya mungkin sekali. Karena kaitannya begini, Jember Fashion Carnaval itu bukan hanya milik Jember, tapi ada juga milik Indonesia. Artinya ketika rekan-rekan, teman-teman ingin mengundang kita melaksanakan kegiatan berparade bersama, justru itulah yang kita harapkan. Kenapa? Disitulah kita saling berbagi sebenarnya. Saling berbagi bagaimana sih membuat sebuah parade, seni pertunjukan, bagaimana sih membuat sebuah konsep dari pre-event, on-event, sampai post-event, itu memiliki yang punya nilai kreativitas dan punya nilai jual. Artinya bagaimana kita membangun itu bersama-sama dengan rekan-rekan itu. Sangat terbuka. Kami terlibat dengan beberapa daerah di luar sana. Jadi kami ini sudah memiliki yang namanya SOP, bagaimana kedatangan kami sana, harus apa yang harus dipersiapkan dan sebagainya. Justru itulah bagian dari edukasi terkait dengan wilayah yang mengundang kami, sehingga akhirnya wilayah teredukasi untuk menghasilkan sebuah seni pertunjukan yang memiliki value itu seperti apa di situ. Jadi itu. Saya sampaikan Mas, saya ada yang lupa. Yeah. Jadi kita ini almarhum Mas Dinang Faris itu melahirkan yang namanya Wonderful Archipelago Karnaval Indonesia. Oke. Atau disingkat WACI. Disitulah niat Mas Faris yang harus saya lanjutkan kaitannya bagaimana sih kita itu sama-sama bersinergis dan berharmonisasi dalam konsep event yang ketika daerah-daerah yang lain ingin belajar tentang JFC. Bukan men-JFC-kan pada daerah yang lain, tidak. Tapi bagaimana daerah yang lain itu tidak meniru JFC, tapi bagaimana JFC memiliki karakter yang kuat. Kita dampingi, kita coaching klinik, sampai kita kasih wadah yang namanya Wonderful Archipelago Karnaval Indonesia di salah satu hari di event kita. Jadi event kita ini banyak ragamnya, Mas Cesar. Makanya Mas Cesar harus datang nih tahun depan ini. Kita lihat apa itu. Termasuk Pak Agung juga ini. Datang ini. Siap, Pak. Betul. Pak Agung juga ya. Iya. Siap. Baiklah. Baiklah. Kita harus kita janjian Pak Agung ya ke Jember depan Solo Pak ya. Janjian. Baiklah, kita harus menutup sesi Q&A ini. Sekarang saya akan meminta kesediaan dari masing-masing narasumber. Mungkin dimulai dari Pak Agung sendiri, mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional tentang KIK itu sendiri kepada teman-teman, kepada seluruh masyarakat Indonesia yang terlibat, kepada mereka, para pelaku seni. Ada yang ingin disampaikan, Pak Agung? Silakan. Ya, jadi memang yang saya sampaikan bahwa kekayaan intelektual komunal di Indonesia memang merupakan sebuah warisan budaya tradisional yang sangat berharga dan merupakan aset buat untuk negara kita, dan artinya harus tetap kita bersemangat terus untuk melindungi dan melestarikan atas kekayaan intelektual komunal kita yang sangat beraneka ragam, dan tentunya produk-produk kekayaan intelektual kita atau karya-karya intelektual kita yang baru yang bersumber pada warisan budaya tradisional itu pun juga harus dilindungi supaya kita juga dapat
melindungi karya-karya kita yang baru dan juga memberikan penghargaan atas karya-karya anak bangsa yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Agung. Sekarang ke Mas David. Mas David, terkait dengan kreativitas, produktivitas, terus juga misi untuk terus melestarikan dan mewarisi budaya Indonesia termasuk JFC ini sendiri. Silakan yang ingin disampaikan Mas David sendiri, punya pesan-pesan khusus atau mungkin juga rasa terima kasih, rasa ajakan mungkin. Silakan Mas David. Pertama-tama saya terima kasih sekali kepada event organizer ini dari pihak Makplus marketernya dengan pihak dari Kementerian Menkumham itu sampai ketemu dengan Mas Cesar. Ini luar biasa pertemuan ini. Adalah pertemuan silaturahmi yang membawa dampak yang ke depan ini menjadi saya semakin optimis Pak Agung. Jadi ada memang kata penutup kami yang akan saya sampaikan kepada Kementerian Menkumham di sini. Karena kami di sini yayasan Pak Agung. Kami selama 19 tahun ingin ada pengakuan dari pemerintahan daerah dan kami itu independen, komunal independen. Kami sudah berjuang untuk minta pengakuan secara perda supaya kami terlindungi. Tapi sampai pada saat ini karena proses politik itu masih berlangsung, karena kami independen di sini. Begitu ada tawaran Pak Agung selama ini kaitannya pada hari ini ada hak kekayaan intelektual komunal, maka saya berharap Pak Agung, ini adalah salah satu solusi untuk mengamankan warisan dari sang almarhum. Dengan adanya hak kekayaan intelektual komunal ini saya tuh merasa terlindungi keberadaan kami. Supaya tidak dianggap keberadaan kami ini hanya sekedar budaya yang sifatnya itu tidak memiliki tujuan. Karena setelah saya melihat hak kekayaan intelektual komunal ini memiliki nilai strategis secara nasional, maka ada permintaan khusus dari kami mewakili manajemen bahwa kami Jember, Jawa Timur ingin mengajukan Pak Agung tentang hak kekayaan intelektual komunal. Itu bagian legal formal dari sisi kami dari di mata kementerian dan juga di mata pemerintah pusat. Karena kami sudah dari sisi badan hukum kami sudah punya yayasan, hak merek kami sudah miliki, tinggal hak kekayaan intelektual komunal Pak Agung yang ingin saya miliki, sehingga di dalamnya karya-karya kami terlindungi, sehingga masyarakat melihat kami itu adalah kegiatan yang memang itu merupakan bagian dari budaya yang memiliki misi sosial yang ada sebuah dampak perlindungan, dampak pembinaan sampai kepada dampak ekonomi kreatifnya. Saya kira itu Pak Agung yang ingin saya sampaikan kepada Pak Agung sendiri. Saya kira itu Mas Cesar. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agung. Sebelumnya mungkin mau menanggapi sebelum kami menutup sesi pertama pada Sabtu ini. Monggo Pak Agung. Menanggapi sama Pak David atau siapa nih? Iya Pak David. Ya, artinya tadi saya sudah sampaikan kepada Pak David. Ini forum dari Jember Festival. Saya sudah katakan tadi bahwa memang di dalam forum ini kaya sekali atas karya-karya intelektual. Jadi saya katakan tadi bahwa memang saya melihat ada warisan budaya tradisional yang merupakan sebagai KI komunal. Dan kemudian juga ada karya-karya yang memang hasil kreasi baru, Pak. Ini saya pikir melihat bahwa karya-karya baru ini bisa dijadikan sebagai karya personal, gitu ya, bisa dicatatkan, gitu ya. Nah, ini perpaduan yang sangat menarik sekali, Pak, yang artinya ada karya-karya intelektual yang sangat banyak sekali di sana, dan saya melihat di sini betul-betul perpaduan yang sangat menarik yang perlu dilindungi, apakah itu yang komunal ataukah yang personal. Nah, yang ini artinya memang betul-betul banyak sekali. Seperti tadi Bapak sudah mendaftarkan merek, tapi juga ada hak cipta terkait dengan pakaian-pakaian yang Bapak ciptakan sebagai karya baru, gitu ya. Nah, mungkin bisa saja kalau mamanya Bapak tadi mengatakan, bagaimana kalau saya sudah dari tahun sekian sampai sekian kan udah ratusan, gitu ya. Mungkin bisa saja Bapak membuat sebuah katalog, gitu Pak. Mungkin katalog atas katalog yang menggambarkan tentang karya-karya yang Bapak hasilkan tadi sebagai satu ciptaan, kan gitu. Bisa jadi buku katalog atas karya pakaian yang dikembangkan tadi, Pak. Itu bisa seperti itu contohnya. Artinya banyak yang bisa dilindungi dari produk-produk Bapak tadi, dan saya juga bisa melihat juga ada desain industri, Pak. So, desain industri yang bisa ditampilkan di sana, Pak. Saya lihat tadi dari
foto-foto yang Bapak sampaikan tadi, wah itu bisa juga dilindungi sebagai desain industri. Di selain hak cipta juga ada desain industri yang bisa dilindungi. Oh, gitu. Jadi kelihatannya Bapak harus nanti ada diskusi ya, Pak. lagi selain ini untuk mengidentifikasi ini dilindungi sebagai apa begitu ya Pak ya. Kalau di sini kan waktunya mungkin nggak cukup. Betul. Mungkin kalau Bapak nanti diskusi dengan kami ya untuk diskusi mengenai produk-produk yang Bapak hasilkan. Tapi sekali lagi saya salut dengan Jember Fashion Festival Karnaval tadi. Salut sekali Pak, dan itu merupakan bentuk apresiasi seni yang sangat tinggi, dan kemudian kami menghargai sekali sebagai satu karya intelektual yang masterpiece lah begitu Pak ya. Yeah. Sangat kita salut sekali Pak dengan itu. Dan ini perjuangan panjang Bapak menghasilkan sebuah karya yang sangat perlu dibanggakan sebagai karya anak bangsa. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mas David. Terima kasih, Pak Agung. Terima kasih. Sudah menjadi tugas kita bersama sebagai warga negara Indonesia untuk terus mewarisi, menjaga, dan melestarikan budaya kita sendiri. Betul? Nah, sekali lagi terima kasih untuk Mas Agung, terima kasih untuk Mas David, dan terima kasih buat teman-teman KI, para partisipan, attendees yang sudah bergabung, sudah berpartisipasi, menanyakan tentang hak cipta, merek, paten, kekayaan intelektual, ekspresi budaya tradisional. Terima kasih sekali. Semoga apa yang kita perbincangkan, apa yang kita diskusikan pada pagi hingga siang ini bisa bermanfaat, memberikan banyak informasi, dan tentunya edukasi. Jangan kemana-mana, karena setelah ini, tepat di jam 12, ada sesi kedua, sesi selanjutnya, yaitu How to Make and Maximize Your Own Design bersama Mario Pratama, Singgih Kartono dari Sepedagi, dan juga Rizky Hari dari DJKI. Kalau begitu, terima kasih buat teman-teman sudah bergabung. Saya Cesar Gunawan, salam sehat untuk semuanya. Kita ketemu lagi besok hari Minggu. Selamat berpuasa, salam sehat, dan be healthy and unity, keep creative and innovative. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Agung, terima kasih Mas David.